Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rizky Dwi Nuraini, Wanda Nurhamidah, dan Yoga Putra Bintara akan mempresentasikan materi pemahaman individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Nurhamidah, NIM 207190084. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pemahaman individu. Melakukan suatu bimbingan dan konseling merupakan aktivitas utama bagi seorang konselor. Bimbingan dan konseling ini dilakukan untuk membantu orang lain agar dapat atau agar menjadi lebih optimal, dan apabila sedang menghadapi masalah dalam hidupnya, konselor dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, seorang konselor haruslah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tentang orang yang bersangkutan agar dapat memberikan manfaat serta bantuan yang tepat dan tidak memperburuk atau memperkeruh kondisi orang yang sedang dibantu. Oleh karena itu, sebelum membantu orang lain dengan memberikan bimbingan dan konseling, hendaklah para konselor memahami orang yang akan dibantu dari banyak aspek dalam dirinya. Upaya mengenali dan memahami individu inilah yang disebut sebagai pemahaman individu. Aiken mendefinisikan pemahaman individu dengan menggunakan istilah human assessment. Pemahaman individu diartikan sebagai cara memahami, menilai, atau menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah maupun gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Cara yang digunakan mencangkup observasi, interview, tes proyeksi, dan beberapa macam tes yang lainnya. Kegiatan pemahaman individu ini dimaksud untuk memberi bantuan pada individu untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya menggunakan cara tes maupun non-tes. Di lembaga pendidikan, tujuan pemahaman individu ialah untuk mendapatkan pengertian yang lebih luas, lengkap, dan mendalam tentang peserta didik, serta membantu peserta didik memperoleh pemahaman terhadap dirinya. Selain itu, pemahaman individu juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tindak lanjut penilaian maupun pelayanan selanjutnya. Kegiatan memahami individu melalui pengumpulan data bagi guru BK maupun konselor memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, menjadi laporan menyeluruh tentang keadaan individu termasuk masalah yang dialaminya. Yang kedua, sebagai bahan kemungkinan pemberian pengajaran secara efisien. Dan yang ketiga, untuk menentukan bimbingan yang dapat diberikan kepada klien atau peserta didik tersebut. Tujuan pemahaman individu dapat diuraikan menjadi 5 tujuan, yaitu yang pertama, orientasi masalah. Orientasi masalah ini yaitu membantu individu untuk mampu mengenali dan menerima permasalahan yang dihadapinya, tidak malah mengingkari bahwa ia bermasalah. Dengan memahami dirinya lebih baik, individu akan dapat meningkatkan sensitivitas terhadap potensi masalah pada dirinya. Sensitivitas kondisi dan permasalahan akan dapat menggugah individu mengatasi masalah tersebut. Individu diharapkan dapat menerima masalah hidupnya, dan konselor memberikan dukungan dan cara pandang terhadap masalah tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, yakni membantu dalam mengetahui masalah yang dihadapi secara mendetail. Konselor yang memahami secara mendalam pada seorang individu akan dapat mengukur tipe dan kedalaman masalahnya. Identifikasi masalah ini akan membantu konselor dalam meningkatkan komunikasi dengan individu.
Selanjutnya yang ketiga yaitu memilih alternatif solusi. Tujuan pemahaman individu yang ketiga ini yaitu dapat membantu konselor dan juga individu dalam mengidentifikasi beberapa alternatif solusi untuk memecahkan masalahnya. Misalnya, dengan memahami minat dan bakatnya akan dapat memberikan informasi kepada individu tentang alternatif pilihan karir yang lebih tepat untuk masa depan yang akan datang. Yang keempat yaitu pembuatan keputusan alternatif. Di sini pemahaman individu digunakan untuk mencapai pemecahan masalah yang paling tepat dengan mempertimbangkan konsekuensi yang paling rendah. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu verifikasi, yakni menilai apakah layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan sudah dapat berjalan dengan efektif dan telah dapat mengurangi beban masalah yang dialami oleh klien atau belum. Sekian penjelasan dari saya. Bila masih banyak kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Dan pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizky. Oke, baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Wanda. Akan tetapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rizky Dwi Nur Aini dengan nomor NIM 2071973 dari kelas Tadris IPA C. Saya akan menjelaskan sedikit tentang identifikasi kebutuhan individu. Nah, sebenarnya apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah kekurangan, yang mana artinya ada sesuatu yang kurang dan karenanya timbul keinginan untuk memenuhinya. Seperti contoh, semisal kita membutuhkan yang namanya makanan, nasi gitu ya. Nah, sedangkan kita di rumah nggak ada beras ataupun nggak ada nasi. Nah, pasti kita akan timbul rasa keinginan untuk mencari beras atau mencari nasi, entah itu beli makanan langsung matang atau kita beli beras untuk dimasak. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kebutuhan. Kemudian kebutuhan individu menurut Maslow itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa kasih sayang, selanjutnya ada kebutuhan akan penghargaan, dan yang kelima ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Oke, yang pertama yaitu tentang kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik. Nah, kebutuhan fisik ini adalah yang paling mendasar dan paling mendominasi kebutuhan manusia. Nah, kebutuhan ini lebih bersifat biologis seperti oksigen, makanan, air, dan sebagainya. Oleh karena itu, Maslow ini menganggap bahwa kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang utama dan melebihi kebutuhan apapun. Lalu yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia akan cenderung mencari rasa aman. Nah, bisa berupa kebutuhan akan perlindungan, kebebasan dari rasa takut, kekacauan, dan sebagainya. Nah, kebutuhan akan rasa aman ini bertujuan untuk mengembangkan hidup manusia supaya menjadi lebih baik. Lalu yang ketiga yaitu ada kebutuhan akan rasa kasih sayang atau kebutuhan kepemilikan atau kebutuhan akan rasa cinta. Nah, setelah kebutuhan fisik dan kebutuhan akan rasa aman terpenuhi, manusia akan cenderung mencari kasih sayang atau cinta dari orang lain supaya bisa dimengerti dan dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian kebutuhan akan rasa kasih sayang, akan kepemilikan dan cinta ini menguatkan bahwa dalam hidup itu manusia tidak bisa terlepas dari sesamanya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada kebutuhan akan rasa dihargai atau penghargaan. Nah, setelah ketiga kebutuhan di atas tadi terpenuhi, maka sudah menjadi naluri manusia untuk bisa dihargai oleh sesama bahkan masyarakat. Nah,
kebutuhan ini dianggap kuat atau mampu mencapai sesuatu yang memadai, memiliki keahlian tertentu menghadapi permasalahan dan bebas dan mandiri. Kebutuhan akan rasa dihargai atau akan penghargaan ini merupakan kebutuhan yang memiliki dampak secara psikologis berupa rasa percaya diri, bernilai, kuat, dan sebagainya. Lalu kebutuhan yang kelima atau yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan inilah yang menjadi puncak tertinggi pencapaian manusia setelah kebutuhan-kebutuhan lainnya terpenuhi. Pencapaian aktualisasi diri ini berdampak pada kondisi psikologi yang meninggi pula, seperti perubahan persepsi dan motivasi untuk selalu tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Oke, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan, Rashid-Dan ini mengidentifikasi bahwa kebutuhan-kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow yang 5 tadi itu berkembang menjadi 9 kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmania, kebutuhan keamanan, kebutuhan dimiliki dan dicintai. Yang keempat, kebutuhan dianggap penting. Yang kelima, kebutuhan akan harga diri. Yang keenam, kebutuhan informasi. Yang ketujuh, kebutuhan akan pengertian. Yang kedelapan, kebutuhan keindahan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan perwujudan diri. Nah, kebutuhan jasmaniah ini hampir sama atau bahkan sama dengan kebutuhan fisiologis yang dikemukakan oleh Maslow. Jadi contoh dari kebutuhan jasmaniah ini ya seperti makan, minum, bernafas, dan kesehatan itu ya. Lalu yang kedua ada kebutuhan keamanan. Hampir sama juga. Kebutuhan keamanan ini tuh contohnya seperti terhindar dari ancaman keamanan baik yang bersifat jasmaniah maupun batiniah. Lalu kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan untuk dimiliki dan dicintai. Nah, karena pada dasarnya manusia itu termasuk makhluk sosial, dan supaya tidak merasa kesepian, seseorang itu kan perlu akan rasa dimiliki dan dicintai, dan supaya manusia itu tidak merasa sepi. Lalu yang kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan keempat, kebutuhan dianggap penting. Nah, kebutuhan dianggap penting ini agar sebagai orang itu tidak dianggap sepi oleh lingkungannya atau tidak dianggap tidak berarti ataupun tidak berguna, seperti itu. Jadi dan itu pun juga penting sekali ya untuk individu. Lalu kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan akan harga diri, yaitu supaya dirinya itu dihargai dan dihormati. Nah, kebutuhan akan harga diri ini sekaligus mengandung kebutuhan akan kebebasan, yaitu tidak mau saja terikat oleh orang lain atau aturan-aturan yang tidak disetujui atau yang tidak dikehendaki oleh individu tersebut. Kemudian kebutuhan selanjutnya, kebutuhan nomor 6, yaitu kebutuhan akan informasi. Nah, kebutuhan akan informasi yaitu orang yang sudah dihargai, dihormati, dan bebas itu rupanya juga ingin tahu banyak hal yang membutuhkan lebih banyak informasi tentang berbagai sumber. Jadi supaya seseorang itu bahasa sekarangnya itu supaya tidak kurang update ya. Jadi kan individu itu juga perlu informasi yang terbaru, itu juga sangat perlu. Kemudian kebutuhan ketujuh yaitu kebutuhan akan pengertian. Nah, kebutuhan akan pengertian ini lebih jauh, lebih mendalam dan lebih lengkap. Kemudian yang kedelapan yaitu kebutuhan akan keindahan. Keindahan di sini itu abstrak dan seringkali berada di luar yang diketahui dan dimengerti oleh seseorang. Karena suatu keindahan itu mungkin menurut si A dan si B itu tidak sama. Mungkin bagi si A ini itu sudah indah atau sudah memenuhi sebuah kebutuhan keindahannya si A. Sedangkan menurut si B ini tuh masih kurang atau bahkan belum. Jadi kebutuhan keindahan ini tuh pencapaiannya pun lebih sulit daripada pencapaian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu ada kebutuhan akan perwujudan diri.
Nah, setelah semua kebutuhan terpenuhi, maka orang yang bersangkutan merasa bebas bergerak dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, dalam keleluasaan ini dia ingin mewujudkan segala sesuatu pada dirinya sendiri untuk berkembang semaksimal mungkin. Nah, menurut teori Maslow, kebutuhan-kebutuhan itu tersusun secara bertingkat. Seseorang yang telah dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat bawah akan terdorong untuk memenuhi kebutuhan pada tingkat atas atau yang lebih tinggi. Begitu seterusnya hingga sampai pada kebutuhan yang tertinggi. Atau bisa digambarkan kebutuhan ini tuh seperti sebuah piramid yang tersusun atas beberapa kebutuhan. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Yoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi di bulan suci Ramadan. Amin. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan sekaligus melanjutkan presentasi dari Mbak Wanda Nurhamidah dan juga Mbak Rizky, yaitu terkait tentang analisis problem-problem individu. Jadi di sini nanti terdiri dari 4 bab dan saya akan mempresentasikan subbab yang ketiga, yaitu tentang analisis problem-problem individu. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Putra Bintara, nomor induk mahasiswa 2071986 dari Tadris IPA C. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Yaitu tentang analisis problem-problem individu, di mana analisis merupakan langkah awal konseling yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang diri konseling dan latar kehidupannya. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas tentang tujuan daripada analisis masalah-masalah yang dihadapi oleh individu atau seseorang, yang mana dalam analisis ini nanti terjadi sebuah proses, yaitu pengumpulan informasi tentang diri konseling atau tentang diri dari individu tersebut. Nah, ada 6 alat untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama catatan kumulatif. Jadi 6 alat ini digunakan untuk mempermudah dan juga memperlancar dalam kita menganalisis problem atau masalah dari individu atau klien konseling kita. Yang pertama yaitu catatan kumulatif, yang mana catatan kumulatif merupakan tempat menyimpan data dalam jangka waktu yang lama, seperti hasil observasi, interview, wawancara, kuesioner, dokumen, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya ketika kita mengumpulkan data dari individu, itu datanya tidak mudah hilang. Jadi datanya bisa kita tracking lewat catatan kumulatif ini. Yang kedua yaitu wawancara, yang mana wawancara ini adalah proses tanya jawab yang dilakukan antara narasumber dan juga klien atau orang yang diwawancarai. Nah, jadi wawancara ini berfungsi untuk menggali lebih dalam secara personal, tatap muka, face to face, antara orang yang satu dengan orang yang lain, supaya informasi yang digali itu bisa lebih akurat. Jadi digunakan untuk menganalisis problem atau menganalisis individu dari orang yang diwawancarai tersebut. Yang ketiga yaitu format distribusi waktu. Ini sebagai alat bantu tambahan saja untuk timing, supaya tidak terlalu lama atau tidak terlalu pendek. Karena saya membaca dari beberapa sumber bahwa ketika kita melakukan pengumpulan data, jika waktu itu terlalu lama, maka tingkat akurasinya akan semakin pendek, tingkat akurasinya akan semakin kecil. Entah dari sisi konsentrasi kita sebagai pewawancara atau dari sisi yang diwawancarai, konsentrasinya menurun dan lain sebagainya. Dan juga yang keempat yaitu autobiografi, yang mana autobiografi ini adalah
daftar riwayat hidup yang menuliskan tentang dirinya sendiri. Jadi kalau biografi itu daftar riwayat hidup yang menuliskan tentang tokoh atau pengalaman orang lain. Kalau autobiografi ini sebuah catatan atau sebuah tulisan yang menceritakan tentang diri kita sendiri. Nah, itu sangat berguna sekali untuk kita melakukan analisis terhadap individu tertentu. Yang kelima yaitu catatan anekdot. Nah, yang mana catatan anekdot ini adalah sebuah catatan yang benar-benar sangat spesifik menceritakan tentang seseorang. Biasanya catatan anekdot ini dilakukan ketika anak masih berumur di bawah usia. Jadi untuk mempelajari perilaku anak, dan catatan anekdot ini sangat-sangat spesifik dan juga sangat detail, bahkan mencantumkan waktu. Jam sekian anak itu melakukan apa, jam sekian anak itu melakukan apa, dan itu sangat berfungsi sebagai alat untuk pengumpulan data. Bisa kita lihat contohnya yaitu, nah seperti ini. Nah, tempat, halaman sekolah, waktu sekian, peristiwa dan perilaku apa yang dilakukan. Nah, sedetail itulah catatan anekdot. Supaya kita mudah untuk menganalisis karakter atau perilaku dari anak tersebut. Selanjutnya yaitu tes psikologis, yang mana tes psikologis ini digunakan untuk pengklasifikasian. Contoh, biasanya kalau kita tes psikologis digunakan untuk pengambilan jurusan. Nah, itu kan pengklasifikasian cocoknya kita mengambil jurusan apa. Nah, itu bisa digunakan untuk tes psikologis. Dan tes psikologis ini juga bisa digunakan untuk membantu kita mengenali karakter dari seseorang, sehingga kita bisa menganalisis problem-problem yang ada pada individu tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu tes psikologis. Selanjutnya yaitu tujuan dari analisis problem individu. Ya, ini typos ya, analisis kurang S dari problem individu, yang mana untuk memperoleh pemahaman tentang diri konseling sehubung dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh penyesuaian diri, baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Nah, jadi tujuan dari analisis problem individu ini sangatlah penting, teman-teman ya. Jadi digunakan untuk penyesuaian diri, adaptasi seseorang, baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Jadi ketika kita menganalisis seorang BK menganalisis, itu sangat berfungsi sekali untuk masa sekarang. Contoh, bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungannya sekarang, untuk berinteraksi dengan teman-teman mereka di masa sekarang atau di saat ini juga, dan juga untuk masa yang akan datang. Bagaimana mereka mengambil keputusan untuk masa yang akan datang, mengambil pilihan untuk masa yang akan datang, yang tentu itu akan mempengaruhi jadi apa mereka ke depannya. Nah, itu sangat berguna analisis problem individu ini untuk hal-hal tersebut. Jadi teman-teman semuanya, BK tidak hanya mengorek-ngorek masalah yang negatif saja, tetapi BK juga menganalisis masalah-masalah yang nantinya bisa berdampak positif bagi anak, bagi orang yang dikonseling. Jadi ketika kita ingin mengambil keputusan ketika sudah lulus, nah itu kita bisa berkonsultasi dengan BK. Nanti BK akan membantu kita dalam mengambil keputusan tersebut sesuai dengan karakter dari diri kita, dengan menganalisis problem-problem yang ada di dalam diri kita, dengan menggunakan 6 alat yang saya jelaskan tadi. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang subbab yang terakhir, yang keempat, yaitu implikasi pemahaman individu dalam pembelajaran. Yang mana pengertian dari pemahaman individu adalah suatu upaya yang dilakukan oleh konselor atau BK berupa pengumpulan data, analisis data, penafsiran hasil analisis, dan penarikan kesimpulan
tentang diri individu untuk kepentingan layanan bimbingan dan konseling. Jadi ketika di subbab yang ketiga saya menjelaskan tentang analisis problem-problem individu, yang mana saya juga menjelaskan tentang alat-alat yang digunakan sebagai pengumpulan data. Nah, pada implikasi pemahaman ini menjelaskan tentang hasilnya. Hasil yang dapat melibatkan karakter siswa terhadap pembelajaran dan juga pemahaman individunya. Nah, jadi jika tadi adalah proses penganalisanya, di sini adalah proses penyimpulannya. Sehingga akan diketahui bagaimana karakter siswa ini dan bagaimana keterlibatannya terhadap proses pembelajaran, supaya dia mampu memahami individunya, memahami dirinya sendiri melalui proses pembelajaran. Selanjutnya, tujuan dari pemahaman individu dalam pembelajaran seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu untuk memahami, menilai atau menaksir karakteristik, potensi, dan atau masalah-masalah gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Jadi ketika kita sudah menganalisis problem individu seperti di subbab yang ketiga, di sini dengan adanya kesimpulan dari semua analisis tersebut, maka kita dapat menyimpulkan mulai dari karakter siswa tersebut, potensinya apa saja sehingga bisa dikembangkan lagi, ataupun masalah atau problem yang ada pada peserta didik tersebut, baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga kita bisa membuat sebuah plan yang terbaik untuk siswa ini dalam proses pembelajaran. Baiklah, itu saja teman-teman materi tentang pemahaman individu. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.